seluruh benua bergetar. Segel itu terlalu tua, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah segel di bawah kain abadi. Bahkan jika itu sudah lama, kekuatannya tidak mudah rusak. Jika kekuatan 9 lotus api ini langsung menghantam benua roh jagoan, seluruh benua roh jagoan akan berubah menjadi puing dalam sekejap. Energi ini tak terbayangkan. Pada saat ini, melihat sekeliling di benua roh, itu ditutupi oleh cahaya yang kuat dan menyilaukan. Dengan getaran dan suara yang keras, gelombang panas yang hebat mulai menyapu benua roh itu. Ruang dingin yang asli berubah seketika. Itu menjadi sepotong udara panas, seolah-olah udara dikeringkan secara instan, membuat orang sulit bernapas. Semua orang mati lemas, dan bahkan dedaunan bunga dan pepohonan sepertinya dimasak saat ini. Apa yang terjadi? Xiao Xiao melihat sekeliling dengan terkejut, tidak tahu apa yang terjadi. Lepaskan segel! Jinglian Demon berkata dengan dingin. Nasib asli ini adalah dunia roh juang. Penampilannya yang sebenarnya adalah puluhan kali dari benua roh juang. Tapi sekarang benua juang hanyalah puncak gunung es di dunia roh juang. Hati yang jatuh perlahan menjelaskan. Pertarungan besar! Seru Xiao Xiao. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar nama itu. Pertarungan melawan daratan hanyalah puncak gunung es. Berapa umur pertarungan melawan pertarungan di zaman kuno? Dan seberapa makmur pertarungan yang ramai pada waktu itu? Apakah sebenarnya disegel? Suara ledakan berlangsung lama, dan gelombang panas seperti air laut, gelombang menyapu seluruh benua pendendam, dan semua roh benua pendendam sangat tidak nyaman pada suhu tinggi ini. Setelah Su Xuan melihat ke langit, celah muncul di langit, seolah-olah cermin pecah. Terserah Anda. Apakah Anda bisa berhasil atau tidak? Itu terserah Anda. Suara polos keluar perlahan, dan api biru dan biru yang menutupi langit dengan cepat menyusut menjadi sosok yang tidak bersalah. Rusak, ruang di sekitarnya seperti cermin. Pada saat ini, semuanya hancur, mengungkapkan dunia yang belum pernah terlihat sebelumnya. Angin laut, kelembapan, juga bertiup menuju benua pendendam dengan aroma yang unik, samudera yang tak berujung, sangat biru dan biru, dengan burung laut di laut, binatang laut besar memperlihatkan duri mereka dan menyemprotkan gelombang tinggi. Ada gunung di sana. Gunung itu tertutup salju dan kepingan salju. Seluruh benua ditutupi perak. Ada suku di kedalaman gunung salju. Mereka mengenakan bulu binatang dan kuat. Mata mereka sekarang tertuju pada tanah pertempuran, dan benua pendendam juga berbalik kepada mereka. Dunia pembalasan nyata ditampilkan di depan semua orang. Dunia yang terpisah ini sekali lagi bergabung menjadi dunia setelah 10.000 tahun. Ada juga nafas yang keluar. Nafas ini adalah sumber kelangkaan kaisar di daratan selama bertahun-tahun. Di atas langit, Chang Hong dengan cepat muncul, dan daratan pendendam mungkin tidak memiliki kekaisaran, tetapi dunia pendendam lebih banyak. Di divisi lain, aku adalah roh utama, dan aku juga roh utama, pemerintah kota dan aku. Ini adalah suara dari daratan semangat juang. Setelah suara daratan semangat juang, 7 tanah lainnya dan 3 lautan bergetar dan sepertinya tidak mau. Jiwaku, tolong aku! Dengan suara yang keluar, semua makhluk di benua roh juang merasakan panggilan dari benua roh jagoan. Mereka dilahirkan dan benua roh jagoan, dan sekarang benua roh jagoan membutuhkan mereka. Semua roh yang bertarung muncul ke langit dan dengan cepat bergabung ke langit. Roh dari benua roh yang berkelahi adalah bagian dari langit biru ini. Pada saat ini, jangkauan langit biru perlahan menyebar. Ia harus menyebar ke seluruh negeri, dan itu adalah dunia roh juang. Tolong aku! Ini tidak cukup, jauh dari cukup. Orang tua membantumu. Suara keras keluar, sosok ini berasal dari semangat gunung dan sungai di daratan pertempuran. Dengan kata-kata yang keluar, langit biru menyebar lagi, lebih besar dari sekarang. Aku harus menjadi orang spiritual. Ki adalah apa yang kamu katakan untuk diduduki, dan aku tidak mau marah. Aku marah di benua ke-7, aku marah di benua ke-6. Suara itu tak ada habisnya, dari kuartet,
Suara-suara yang tidak rela ini berasal dari benua-benua yang baru saja disegel, tetapi juga dari lautan. Untuk waktu yang lama, mereka telah menjadi penguasa daerah masing-masing. Sekarang mereka ingin dihapus dan mereka pasti akan menolak. Suara-suara itu seperti Tian Wei. Semangat juang benua tampaknya sedikit tidak signifikan saat ini. Suara masing-masing benua jelas ditransmisikan ke telinga semua makhluk dalam semangat juang. Suara itu marah, tidak mau, dan suara yang berbeda terus bergema. Semua makhluk di benua yang hina merasakan penindasan yang kuat, menatap langit biru di atas benua pendendam, daerah yang semula menyebar menyusut dengan cepat, dan 3 lautan dari 6 benua ini pasti telah mengumpulkan fondasi yang sangat dalam waktu yang lama ini. Tampaknya benua pendendam ini akan kalah. Anak kecil itu menatap ke atas ke langit dan harus sedikit menghela nafas. Dia pasti tidak bisa berpartisipasi dalam perang semacam ini di antara wilayah udara. Wilayah udara ini awalnya tidak seimbang. Dia mengganggu. Saya takut bahwa aliansi pejuang dewa takut bahwa pemusnahan tidak akan menenangkan amarah. Dan saya takut bahwa Protoss Guian bahkan tidak bisa memasuki reinkarnasi. Meskipun dasar dari Guian Protoss sangat dalam, itu sangat dalam sehingga dapat membentuk aliansi dewa pertempuran di antara ribuan suku, dan keluar dari tubuh dan benda-benda sendiri. Dalam ribuan suku ini, tidak ada yang tersisa. Ribuan klan memiliki pijakan mereka sendiri, dunia roh juang, dan proto api kuno juga dianggap sebagai keluarga teratas. Tetapi jika itu benar-benar membuat aliansi pejuang dewa marah dan membuat marah sebagian besar suku-suku top itu, Guian Protoss pasti tidak akan sanggup menanggungnya sendirian. Dan tidak perlu bagi orang naif untuk mengambil risiko melawan daratan. Dengan menyusutnya langit biru benua roh juang, rasa penindasan semua orang semakin kuat, karena ruang mereka secara alami juga menyusut. Jika benua roh juang dikalahkan, tidak akan ada benua roh juang di benua roh juang, dan benua juang roh juang mereka akan dibagi rata di antara 6 benua lainnya dan 3 lautan. Jika benua pendendam diduduki, semua makhluk di dalamnya secara alami akan dihancurkan. Ayo pergi! Xiao Lin, daratan pendendam dikalahkan, tinggalkan aku di sini. King Zi menghela nafas kepada Xiao dan Xiao Lin, tampaknya dia tidak lagi memiliki harapan untuk daratan pendendam. Ketika langit daratan pendendam berangsur-angsur menyempit, Xiao dan Xiao Lin sama-sama mengeluarkan keringat. Disinilah mereka dilahirkan. Inilah rumah mereka. Bagaimana mereka bisa tahan melihat tanah air mereka hancur di bawah kelopak mata mereka? Sekaligus, orang-orangku, jiwaku, aku membutuhkanmu. Suara perubahan datang lagi, dan suara itu lebih gila. Dan pada saat ini, semua arwah dari seluruh benua roh juang diledakkan. Aku rela menyerahkan hidupku untuk membantu tanah airku. Roh juang terbang ke langit. Tubuhnya dengan cepat mengembang, dan langsung meledak, berubah menjadi langit dan terbang ke langit. Ya, aku akan. Semua makhluk di seluruh benua pertempuran menyadari bahwa tanah air mereka sekarang dalam bahaya. Mereka dilahirkan di tanah ini dan menyerap esensi matahari dan bulan. Sekarang saatnya bagi mereka untuk membayar. Tidak ada keraguan bahwa sekuat apapun mereka, apakah mereka kuat atau lemah, mereka mengorbankan diri mereka sendiri dan berharap untuk mendapatkan kedamaian dari tanah air mereka. Mereka tidak mau, mereka sangat berdarah, dan mereka semua memiliki hati nurani yang jelas. Oh, bunga-bunga berdarah mekar di cakrawala, menyatu menjadi energi berdarah dan terbang ke langit. Langit biru yang asli berwarna merah pada saat ini, dan atmosfer berdarah bercampur kegilaan mulai melawan. Ini, King Zi terkejut ketika melihat adegan ini. Jika keluarganya seperti ini, dia tidak bisa menjamin bahwa orang-orangnya akan sangat putus asa. Xiao Lin, aku membuat kalian 2 putra Tianjiao, tolong aku. Suara benua pendendam dengan kegilaan, 2 sinar darah turun ke langit, dan datang ke Xiao dan Xiao Lin. Mereka baru saja menerobos dengan kaisar. Pada saat ketika darah datang, kekuatan mereka meningkat dengan cepat, dan kekuatan luar biasa dilepaskan pada mereka berdua. Ini, bahkan ruang mengakui keduanya sebagai penguasa dunia. Mata polos itu menjadi cerah.
Xiao Xiao dan Xiao Lin sekarang terus mendapatkan keberuntungan yang tidak ada yang terasa luar biasa. Baik Xiao Xiao dan Xiao Lin keduanya terkejut, dengan sinar yang menutupi seluruh tubuh mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka memiliki hubungan yang kuat dengan dunia ini. Di alis mereka, titik Samsung terkondensasi, yang merupakan tanda pengakuan ruang. Logo ini menyatakan bahwa mereka telah menjadi tuan dari benua pendendam. Xiao Xiao dan Xiao Lin memejamkan mata, dan seluruh benua roh juang dengan cepat menyusut. Pikiran mereka tidak dalam lingkup mereka sendiri pada saat ini. Dari saat ini, semua rincian benua roh juang jelas terungkap dalam pikiran mereka. Melihat adegan ini, Qingzi tersenyum di sudut mulutnya. Itu memang kebijakan terbaik untuk menjadi agresif dengan daratan. Ia tahu bahwa Xiaxi telah menerima Xiao Xiao dan Xiao Lin sebagai murid magang. Dia tidak akan melakukan tembakan, tetapi dia juga mendapat bantuan darinya. Meskipun Xiao Xiao dan Xiao Lin baru saja menerobos dengan Kaisar, mereka memiliki sesuatu di tubuh mereka yang memungkinkan mereka untuk bersaing dengan seluruh dunia. Ini adalah jenis api yang naif bagi mereka. Alam roh bertarung adalah milik alam rendah. Roh daratan roh juang adalah yang tertua. Ini juga dapat dianggap sebagai roh juang sejati dari dunia roh juang. Fondasinya jauh lebih kuat daripada lingkaran tersegel lainnya. Jika Anda mendapatkan Xiao Xiao dan Xiao Lin, dengan bantuan keduanya, mungkin bukan tidak mungkin untuk mendapatkan kembali kendali atas dunia pertempuran. Xiao Xiao dan Xiao Lin tidak terlambat, karena daratan pendendam adalah tanah air mereka, dan keluarga mereka berdiri di benua ini. Bahkan jika roh pendendam daratan tidak mengenali mereka berdua sebagai tuan, mereka akan menembak. Sekarang, biarkan mereka tembakannya lebih mulus. Ikuti aku. Xiao Xiao dan Xiao Lin berubah menjadi dua lampu pelangi, dan suar tubuh mereka pecah, seperti dua putaran matahari yang menyilaukan, dan langit merah darah bersinar melalui. Menatap langit daratan pendendam, aku hanya bisa menghela nafas kegilaan. Udara seluruh benua pendendam tiba-tiba meningkat tajam, dan langit yang semula dikontrak sekali lagi merambah ke sekeliling, dengan semangat benua pendendam di langit, dengan obsesi. Sosok-sosok di benua perang tidak berhenti, dan bunga-bunga merah darah terus meledak di udara. Mereka adalah orang-orang dari benua pertempuran dan semangat benua pertempuran. Mereka tidak mati dan bergabung dengan benua pertempuran. Aku tidak mau. Pada saat ini, langit berdarah benua pertempuran telah mengambil setengah dari langit di benua ke-6. Setengah hari telah menjadi langit berdarah. Roh benua ke-6 sedang terhapus sedikit saat ini dan ditempati oleh benua pertempuran. Ru seharusnya tidak ada. Pergi dan tunduk padaku. Perubahan-perubahan dari perubahan-perubahan daratan dicampur dengan mendominasi, dan tidak ada ruang untuk mengatakan dengan lambat. Benua ke-6 bergidik saat ini, menempati sebagian besar langit berdarah dan menempati sebagian besar makhluk itu di benua ke-6 tidak melawan. Karena mereka juga merasa bahwa rumah mereka yang sebenarnya adalah milik benua roh yang berjuang. Suara benua pertempuran perlahan keluar, dan perlu bahwa seluruh langit benua ke-6 dipenuhi dengan langit berdarah. Sejak saat itu, benua ke-6 milik benua pertempuran, dan hanya ada satu roh di antara keduanya. Orang-orangku, tolong aku! Suara benua pendendam terdengar lagi. Kemakmuran benua ke-6 tidak setinggi benua pendendam, karena bagaimanapun juga, ia disegel. Bagi mereka yang telah berada di masa bottleneck selama bertahun-tahun, mereka berpikir bahwa terobosan akan lama di masa depan. Dengan suara roh benua pendendam, momok ini menghilang seketika, seolah memberitahu orang-orang dari benua ke-6 bahwa tidak ada momok di bawah wilayahnya. Di benua ke-6, semua tokoh ditangguhkan di langit. Mereka bersyukur. Orang-orang kuat yang akan mencapai batas semua telah melintasi kemacetan mereka sendiri kali ini. Mereka mengungkapkan di mata mereka bahwa tidak ada keraguan. Banyak semangat perjuangan diberikan, tidak peduli yang kuat atau cacat mental. Pada saat ini mereka mendapatkan promosi yang kuat. Mereka bersyukur dan merasakan makna dari keberadaan mereka yang sebenarnya. Dengan bantuan benua ke-6, langit berwarna darah menjadi lebih luas dan menuju ke benua ke-5. Orang tua itu berada di benua ke-5 suatu hari,
dan tidak pernah berpikir untuk menghapus benua kelima. Namun, bahkan ada seorang kaisar yang berperang di benua kelima. Di atas benua kelima, seorang lelaki tua dengan angin abadi memandangi langit berdarah yang perlahan menyebar dari jauh, melambaikan gaun lengan bajunya, dengan jijik di matanya. Orang tua itu juga mengeluarkan napas dari dewa alam. Orang tua itu adalah satu-satunya kaisar yang bertarung di benua kelima, dan dia juga pemilik benua kelima, yang mewakili benua kelima. Dengan dengung dingin dari orang tua di benua kelima, langit berwarna darah berhenti menyebar. Pada saat ini, dua lampu merah dari langit berwarna darah tiba-tiba meledak, menerobos langit benua kelima, dan meledak ke arah orang tua itu. Kalau begitu hapus kamu, adalah Xiao Xiao yang mendengar suara ini, dan dua lampu merah itu adalah Xiao Xiao dan Xiao Lin. Pada saat ini, satu set baju besi berwarna darah muncul di tubuh mereka. Baju besi ini diringkas oleh darah roh jagoan. Keduanya pecah. Gadis kecil dengan rambut kuning, teriak kata-kata. Ketika lelaki tua itu melihat Xiao Xiao, lengan bajunya dibuang, bentuknya berubah, dan dia berubah menjadi dapeng yang ulet, bergegas menuju keduanya. Xiao Xiao dan Xiao Lin melihat bahwa momentumnya tidak pernah surut, dan kecepatannya melonjak lagi. Ini adalah perang antara benua yang bertarung dan benua yang kelima. Xiao Xiao dan Xiao Lin mewakili benua yang bertarung ini, jadi mereka harus menang. Aku melihat ayahku Huahulian pada waktu itu, jadi aku membuat Huolu sendiri. Mata Xiao Xiao membawa sentuhan cahaya keemasan, dan bentuknya berubah menjadi ular piton yang luar biasa, yang memiliki dua tanduk naga yang tidak begitu jelas di kepalanya. Dia bertransformasi. Hanya masalah waktu. Membuka mulut Sheko, sekelompok besar lotus api meledak dari mulutnya, dan lotus api muncul, dan guntur tiba-tiba melintas di langit benua kelima. Bahkan ruang itu ketakutan pada saat ini. Aku memiliki penguasa misterius yang ditinggalkan oleh ayahku. Aku akan menggunakannya. Xiao Lin muncul di tangan penguasa raksasa, dan nyala api di tangannya mengalir ke penguasa raksasa itu. Dikelilingi, itu tidak terlihat cantik, tapi itu memberi orang perasaan yang memilukan. Selama kaki ini turun, langit akan hancur. Dengan peningkatan kekuatan mereka, Xiao Xiao dan Xiao Lin juga meningkatkan kemampuan persepsi mereka banyak. Temperamen keduanya telah mengalami transformasi cepat di alam, dan rasa hijau asli perlahan-lahan dalam pertempuran ini. Pudar. Boom! Ketiga tokoh saling bersilangan, dan pada saat ini, sepertinya waktu dilarang. Segala sesuatu di benua kelima tampaknya telah memasuki keadaan hening saat ini, dan bahkan semua udara mengembun ke pusat tiga orang secara instan. Pada saat berikutnya, bola energi besar meledak ke pusat trio, dan pukulan ini jelas telah membagi pemenang. Asap memenuhi udara dan udara tampak mengering. Dalam bola api, hanya satu sosok yang muncul saat ini.